Oke, selamat siang teman-teman. Kita lanjutkan ke yang part 2 ya. Bahwa ada sebuah bola ya, atau ditendang dari puncak bidang miring. Oke, dia membentuk sudut 60 derajat itu terhadap si permukaan bidang miring, sementara bidang miringnya elevasinya 30 derajat dengan kecepatan awalnya besarnya 40 meter per second. Nah, karena ada yang diminta menentukan tinggi maksimum ya, maka kita gunakan cara yang paling gampang dan yang sudah tepat, paling tepat ialah menggunakan salib sumbu yang kita arahkan pertama searah dengan arah turunnya yaitu bidang miringnya itu X, kedua kita arahkan tegak lurus si bidang miring gitu ya. Jadi ini adalah arah Y nya gitu, ini adalah Y nya. Oke, kita hapus yang kurang tepat. Oke, ini adalah sumbu Y nya dengan V0 40. Nah teman-teman, perhatikan bahwa dengan salib sumbu ini maka vektor-vektor yang tidak searah salib sumbu kita uraikan. Di sini ada dua vektor yang tidak searah dengan salib sumbunya. Pertama ialah vektor V0, kedua vektor G. Nah teman-teman cukup ingat bahwa kalau misalkan bingung menguraikan si G nya, cukup ingat bahwa pada arah Y itu nanti kita peroleh, misalkan ini theta ya, nanti adalah G cos si sudut kemiringan bidang, sementara yang arah sumbu X nya kita peroleh nanti G sin. Artinya apa? Artinya nanti pada arah sumbu X terdapat percepatan yang besarnya G sin 30 derajat. Pada arah sumbu Y terdapat percepatan pula yang besarnya negatif G cos 30 derajat. Sementara itu nanti pada arah sumbu X, V0X nya akan sama dengan V0 cos 60 derajat, sementara pada arah sumbu Y akan sama dengan V0 sin 60 derajat gitu ya. Nah kalau kita masukkan angkanya, maka AX nya itu akan sama dengan 10 kali setengah yaitu 5, sementara AY nya min 5 akar 3, sementara V0X nya sama dengan V0 40 dikalikan setengah yaitu 20, dan V0Y nya adalah 40 kalikan setengah akar 3 yaitu 20 akar 3. Oke, terus yang kita disuruh menentukan ialah yang pertama adalah lama, ya pokoknya ada tiga ini ya, lama bola di udara, terus ada lama bola di udara, lalu ada yang B nya ketinggian maksimum itu dari bidang miring ya, ketinggian maksimum diukur dari permukaan bidang miring, permukaan bidang enak kalau pakai dari permukaan bidang miring. Dan yang ketiga kita menentukan jarak terjauh. Nah, artinya apa? Kalau misalkan lintasannya kita gambarkan dalam bentuk parabola, berarti kurang lebih bisa dirumus seperti ini. Yang kita minta tentukan pertama, ini adalah D yaitu jaraknya dari permukaan bidang miring, lalu ini adalah H yaitu tingginya tegak lurus dari permukaan bidang miring. Terus kita menentukan T nya berapa, jadi ada 3 itu ya. Nah
perhatikan bahwa pada arah X dan Y terdapat percepatan. Artinya apa? Karena terdapat percepatan, maka persamaan gerak posisinya kita gunakan yang GLBB. Sehingga pada arah X akan sama dengan V0 X T plus setengah AX T kuadrat. Di sini kita cemplungkan V0 X-nya adalah 20 T, AX-nya kita cemplungkan 5 T kuadrat. Sementara Y-nya sama dengan V0 Y T plus setengah AY T kuadrat. Di sini V0 Y-nya kita cemplungkan 20 akar 3 T, sementara AY-nya kita cemplungkan negatif 5 akar 3. Berarti nanti kita punya X-nya adalah 20T plus 5 per 2 T kuadrat, sementara Y-nya kita punya 20 akar 3 T minus 5 akar 3 per 2 T kuadrat. Nah teman-teman, ketika bola mendarat di bidang miring, apa yang terjadi? Apa yang 0? Ketika bola mendarat di bidang miring, perhatikan bahwa X-nya itu tidak 0 karena dia bergeser maju kan, tapi Y-nya yang 0. Berarti Y-nya akan sama dengan 0. Artinya kita cari T-nya itu dari membuat persamaan yang, misalkan ini persamaan 1, ini 2, itu kita buat persamaan 2 ini bernilai 0. Sehingga 0 sama dengan 20 akar 3T minus 5 akar 3 per T, 5 akar 3 per 2 T kuadrat. Sehingga nanti kita perolehnya 20 akar 3 minus 5 akar 3 per 2 T itu sama dengan 0. Berarti apa? Berarti T-nya akan sama dengan 20 akar 3 dikali 2 dibagi 5 akar 3. Coret-coret berarti 8 second ya. Nah teman-teman, dengan demikian kalau kita butuh 8 second untuk full, maka untuk mencapai ketinggian maksimum kita hanya butuh separuhnya kan, artinya separuh lebih cepat terjadinya. T aksennya katakanlah adalah 4 second. Berarti Y maksimumnya sekarang kita peroleh dengan memasukkan nilai T pada persamaan 2 dengan 4 second. Berarti 20 akar 3 dikali 4 minus 5 akar 3 per 2 kalikan 16. Berarti 80 akar 3 dikurangi 40 akar 3, sehingga kita peroleh 40 akar 3 meter C. Untuk mencari jarak terjauhnya berarti kita peroleh dengan persamaan 1 yang T-nya dicemplungkan 8 second. 20 kali 8 tambah 5 per 2 kalikan 8 kali 8. Di sini kamu bisa hitung sendiri bahwa 160 kita tambahkan dengan berapa? 160, yaitu 320 meter. Nah teman-teman, catatan saya kalau misalkan kalian menjumpai cara lain gitu ya, misalkan menggunakan salib sumbu X horizontal dan Y vertikal, mungkin bisa yang ke mencari jangkauan maksimum gitu ya. Cuma mencari ketinggian maksimum ini akan agak sulit karena ada melibatkan segitiga yang mungkin kita salah sudutnya gitu ya. Jadi paling aman dan paling benar kita menggunakan salib sumbu yang sejajar bidang dan tegak lurus bidang. Jadi supaya di sana konsep fisiknya juga benar, pengerjaan matematikanya juga benar. Pak, tapi saya sulit untuk menentukan AX AY-nya. Ya sudah, diingat saja sementara bahwa AX-nya itu G sin selalu ya, dan AY-nya itu min G cos. Jadi mau turun mau naik, AX-nya itu ke kiri ya, keturun G sin dan G cos theta. Theta-nya adalah sudut kemiringan bidang. Begitu teman-teman, video part 2 lanjutannya. Selamat belajar.